tahun tak bisa belajar di sekolah, Kabupaten Bogor memutuskan untuk memulai uji coba belajar tatap muka sejak awal pekan ini. Dari sekitar 3.000-an sekolah semua jenjang di Kabupaten Bogor, ada 170 sekolah yang lolos verifikasi untuk bisa menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah. Salah satunya adalah SDIT Al-Fatih di Cigombong, Bogor, Jawa Barat ini. Protokol kesehatan ketat memang diterapkan kepada semua siswa dan pendidik. Mulai dari menjaga jarak saat baris masuk ke sekolah, mencuci tangan, hingga menggunakan masker dan face shield. Pihak komite sekolah menyebut dari 350 siswa SDIT Al-Fatih, hanya 10% saja siswa yang tidak diizinkan orang tuanya mengikuti belajar tatap muka. Ibu mengizinkan anaknya sekolah? Mengizinkan. Alasannya kenapa? Alasannya kalau di rumah itu kan belajar jadi tidak fokus, anak-anak lebih banyak bermain. Kalau di sekolah kan setidaknya mereka mendapatkan pendidikan langsung dari guru dengan diajarkan kedisiplinan juga. Gitu. Mayoritas hampir 80-90% mengizinkan. Jadi mereka ada yang nggak ikut ya? Ada yang, tapi sebagian kecil. Dari kelas 4 aja hanya 2 orang tua yang tidak mengizinkan. Ya. Meski begitu, hal ini menjadi bukti bahwa tidak sepenuhnya orang tua murid merasa aman dengan kondisi sekolah tatap muka di masa pandemi ini. Bagaimana pemerintah kabupaten memitigasi penyebaran COVID-19 di sekolah dan apa catatan agar belajar tatap muka tetap aman? Ikuti kabar siang di lokasi hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Halo pemirsa, kabar siang di lokasi. Tidak terasa 1 tahun sudah pandemi corona melanda tanah air dan hampir 1 tahun juga siswa-siswi di seluruh Indonesia ini tidak menjalankan pendidikan secara fisik, terutama di Pulau Jawa. Namun hari ini ada yang berbeda nih. Tepatnya di Kabupaten Bogor ini sudah ada 170 sekolah yang diperbolehkan untuk melakukan uji coba atau simulasi pembelajaran tatap muka. Salah satunya di tempat saya mengabarkan kali ini, yakni di SD dan juga SMP IT Al-Fatih Cibinong, Kabupaten Bogor. Kita akan mengecek bagaimana sih prokes yang diterapkan di sekolah tempat saya mengabarkan kali ini, bagaimana kesiapan guru-gurunya, kesiapan dan juga dari para orang tuanya. Ya, inilah pemirsa bagaimana pemandangan siswa-siswi yang sebelum masuk kelas mereka diberikan briefing dan penjelasan dulu oleh para tenaga pendidik untuk bagaimana bisa menjaga jarak. Kita juga bisa melihat di sini bagaimana mereka baris berbaris dengan menjaga jarak. Keseluruhan dari siswa di sini sudah mengenakan alat-alat protokol kesehatan berupa face shield, kemudian ada juga yang memakai masker, ada juga bahkan yang mengenakan sarung tangan. Ini terlihat sudah memenuhi standar protokol kesehatan sekali ya pemirsa. Tadi kami juga sempat bertemu dan menanyai beberapa orang tua dari para murid yang sempat mengantar mereka untuk masuk sekolah hari ini, di mana para orang tua sendiri mengaku antusias, kemudian tidak khawatir begitu karena memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum simulasi sekolah tatap muka ini dilaksanakan. Dan tentunya pemirsa, kita akan melihat bagaimana sih setelah mereka masuk kelas proses pembelajaran antara guru dan murid ini akan berlangsung. Tetap ikuti saya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam kelas, mau melihat dulu bagaimana proses pembelajaran tatap muka antara guru dan juga murid. Nah di sini saya juga ingin mau tanya-tanya nih sama salah satu adik di sini. Ada adik siapa? Ashraf dan Syukriya. Faisal. Ashraf. Ashraf seneng nggak hari ini sudah masuk sekolah langsung ketemu sama ibu guru, bapak guru? Senang. Takut nggak? Enggak. Di rumah sering cuci tangan, sering pakai masker juga? Sering. Oke. Tadi diantar sama orang tua ke sini? Sama ayah doang. Semangat ya hari ini, udah bisa masuk sekolah, udah bisa ketemu sama teman-teman, tetap jaga jarak begitu ya Ashraf ya? Iya. Senang ya Ashraf ya? Iya. Tadi belajar apa Ashraf? Belajar hafalan doa.
Oke, hafalan doa. Terima kasih Asraf. Semoga bisa semangat terus, tetap sama teman-teman, bisa jaga jarak terus ya. Nah pemirsa, saya juga ingin bertanya. Ini 170 itu sebetulnya hanya 4% dari jumlah sekolah yang ada dari 4.270. Dan kita harus mulai melakukan simulasi ini karena ini tuntutan dari anak-anak juga orang tua, dan di akhir-akhir ini perkembangan gadget kan semakin canggih, teknologi semakin canggih. Jadi berdasarkan hasil survei ini rata-rata anak memakai gadget itu lebih dari 5 jam per hari, sehingga ini cukup membahayakan bagi generasi selanjutnya. Apalagi sekarang ada istilah generasi TikTok ya, jangan sampai juga ini mereka keasikan dengan gawainya sehingga lupa akan kewajibannya, lupa bahwa mereka masih anak-anak gitu. Sehingga kami harus melakukan uji coba ini. Kalau uji coba berhasil, kita akan lakukan di beberapa sekolah yang lain. Oke, Ibu, kita sambil jalan keluar santai-santai untuk menjawab ya Bu. Nah, ini apa jaminannya pembelajaran tatap muka ini akan aman, sementara memang peningkatan penularan COVID juga masih cukup tinggi kita bilang di Indonesia ini Bu? Iya. Kan di Kabupaten Bogor ini kan sebetulnya terkendali ya, apalagi dengan PPKM yang kita terapkan. Jadi Kabupaten Bogor itu selalu zona oranye, hanya pernah satu kali zona merah pada saat sebelum pemberlakuan PPKM. Itu pun hanya 14 hari, tapi selebihnya adalah zona oranye. Zona oranye itu masih terkendali. Jadi kami harapkan juga bagi sekolah yang terverifikasi juga jangan membuka akses dari luar. Artinya kunjungan-kunjungan yang tidak perlu itu tidak boleh dilakukan. Oke, Bu. Jadi fokus terhadap pembelajaran anak-anak, dan digilir juga kalaupun ada orang tua yang tidak bersedia untuk pembelajaran tatap muka, boleh daring. Jadi ada 2 metode pembelajaran, yaitu walaupun sudah tatap muka tetapi daring tetap dilakukan bagi yang memang ingin daring. Oke, Ibu, bagaimana kalau nantinya ada yang positif begitu dari salah satu murid kemudian ataupun tenaga pendidik dari salah satu 170 sekolah ini, Ibu? Ya, sebelum pembelajaran tatap muka ini dipastikan guru-guru sudah mendapatkan vaksin. Makanya kenapa kemarin setelah tenaga kesehatan kami lebih fokus kepada tenaga pendidik agar bisa melakukan belajar tatap muka. Nah, kalau guru sudah divaksin, otomatis ke anak-anaknya aman ya, mudah-mudahan. Tetapi apabila mungkin saja ada klaster keluarga yang dibawa oleh anak atau apa, ketika ada yang positif, itu kita akan evaluasi kembali, akan kita tutup mungkin sementara untuk kemudian kita lakukan evaluasi. Bu, tapi kalau kita bicara tentang vaksinasi, ini kan tenaga pendidik sudah 75% divaksin di Kabupaten Bogor. Ya. Anak didiknya belum divaksin. Mitigasi dari pemerintah seperti apa, Bu? Kan anak didik anak-anak kan belum divaksin ya. Menurut peraturan itu 17 tahun baru boleh divaksin. Jadi ya mitigasinya adalah bagaimana kita membuat anak itu terus disiplin, seperti memakai masker ya. Tadi kan di sini sudah pakai face shield juga. Lalu pembelajaran juga tidak lama, hanya 2 jam, 2 jam saja. Dan ini makanan, minuman juga bawa sendiri. Jadi artinya tidak ada acara makan bersama atau tidak ada acara jajan di kantin, karena kantin harus kantin ditutup dan pedagang-pedagang sekolah juga tidak diperbolehkan untuk masuk. Oke, Ibu, ini kan akan 1 bulan ke depan nih masa uji cobanya. Nanti evaluasinya seperti apa? Kalau misalnya lancar, apakah akan bertambah lagi dari 170 sekolah ini untuk bisa belajar tatap muka, Bu? Kalau ini kita uji coba yang pertama ini berhasil, kita akan buka kembali sekolah-sekolah yang mengajukan. Tetapi syaratnya tetap ketat, syaratnya dengan prokes yang ketat begitu loh. Jadi kalau mengajukan tapi dia tidak siap dengan prokesnya, ya kita tidak akan izinkan. Kriteria berhasil dan tidaknya apa? Berhasil yaitu ketika dalam 1 bulan ini pembelajaran berjalan, tetapi aman. Oke, Bu, kita sambil jalan lagi, Bu. Nah, ini Ibu selain di sini nanti ke sekolah mana lagi, Bu? Sudah berapa sekolah, Bu, yang dipantau hari ini, Bu? Ya, hari ini yang saya pantau ini di sini di Al-Fatih, karena di sini kan sekolah sederhana, kecil tapi mampu menerapkan prokes. Jadi ini contoh buat yang lain ya. Nah, kalau sekolah-sekolah SMA kemarin di SMA 2 sudah dikontrol juga oleh Disdik ya. Lalu masing-masing juga punya
tugas ya untuk mengontrol gitu ya gedung-gedung yang mana. Nah ini juga setiap ini ada SOP ya, SOP yang selalu ada begitu. Jadi saya ingin memberikan contoh kepada sekolah yang lain. Ini sekolah yang kecil saja, SD saja mampu untuk menerapkan protokol kesehatan. Gimana dengan yang lebih besar, yang lebih fasilitasnya lebih lengkap, seharusnya mereka juga mampu untuk menerapkan prokes. Iya, tentunya lebih mampu ya. Lebih mampu, Oke, gitu. Ibu Bupati terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya. Semoga sehat selalu tentunya, tetap semangat dalam bertugas dan beraktivitas. Nah pemirsa, itulah perbincangan kami mengulik bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengontrol kebijakan yang sudah dikeluarkan. Nah selanjutnya saya akan mengajak Anda pemirsa, tentunya jangan kemana-mana, saya akan berbincang dengan pengamat atau pakar pendidikan mengenai kebijakan sekolah tatap muka ini. Mengetahui kebijakan ini apakah sudah urgent atau tidak, kita akan berbincang langsung dengan pakar pendidikan yang sudah berada di sebelah saya. Ada Mas Ubed Matraji. Mas, sebelum itu kita keluar sebentar untuk bisa bincang-bincang lebih asik lagi, begitu Mas? Iya, Mas, ini kan kita melihat kebijakan untuk simulasi pembelajaran tatap muka sudah dilakukan di 170 sekolah di Kabupaten Bogor. Kalau kita bicara urgensi, sudah tepatkah ini dilakukan sekarang, begitu Mas? Menurut saya sudah banyak keluhan dari orang tua siswa dan juga guru-guru. Ternyata pendidikan kita di masa pandemi kualitasnya sangat turun sekali dibanding kualitas pada situasi normal. Kemudian yang kedua, semua pihak merasakan stres ya. Anak stres, orang tua stres, harus bekerja, kemudian harus mendampingi anak-anak belajar, sehingga situasi ini menimbulkan kekerasan pada anak gitu ya. Jadi ada banyak laporan pengaduan masyarakat ke JPPI, banyak anak yang mengalami kekerasan gara-gara situasi yang stres, baik itu dilakukan oleh guru terhadap siswa maupun orang tua terhadap siswa gitu ya, karena situasinya tidak memungkinkan gitu. Kemudian yang ketiga, banyak juga laporan yang karena PJJ ini anak-anak sudah menggunakan HP, sementara proses PJJ tidak berjalan efektif, sementara ada bantuan kuota ke siswa langsung. Banyak orang tua yang mengeluh anaknya terpapar gadget gitu ya. Jadi mereka yang seharusnya belum mengerti bagaimana menggunakan gadget secara baik dan benar, mereka malah akses situs-situs yang tidak sesuai dengan umur gitu ya. Bahkan ada kemarin yang lapor ke kita itu mereka prihatin karena anaknya menggunakan gadget bisa akses pada situs-situs pornografi, kemudian berlarut-larut main game sehingga lupa belajar dan seterusnya. Jadi anak-anak ini belum dibekali tentang pengetahuan tentang literasi, bagaimana menggunakan gadget yang sehat dan seterusnya. Sementara mereka setiap hari dipaksa untuk menggunakan HP dengan kuota yang bisa mereka gunakan untuk apapun. Gitu. Oke, artinya memang sudah bisa dibilang tepat untuk bisa dilaksanakan sekarang. Menurut gitu, saya Juli sudah tepat, dan sekarang kan waktu yang tepat untuk mempersiapkan segala hal-hal yang kurang ya, baik sarana maupun kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di sini gitu. Jadi guru-gurunya, kemudian orang tuanya, kemudian siswanya juga harus diberi informasi, pengetahuan tentang apa itu COVID dan seterusnya. Iya Mas, tapi ini kan kalau kita semua ini kan belum terbiasa nih dengan kondisi pandemi. Maksimal sampai berapa lama sih institusi pembelajaran ini bisa berjalan daring gitu? Ya kalau saya berpendapat bagaimanapun Juli harus dibuka ya, karena situasinya kita sudah hampir setahun lebih ya. Setahun lebih kita menggunakan daring, sementara daring terbukti sangat tidak efektif, pembelajaran menurun, sehingga tatap muka ini harus ditempuh.
Karena itu harus menggunakan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu saya setuju sekali ya. Di SKB 4 Menteri itu ada sarana dan prasarana harus dilengkapi, kemudian sanitasi, jaga jarak, sampai dengan pembatasan anak-anak yang masuk ke sekolah digilir gitu ya. Tadi Mas, kita sudah sempat memantau tuh di kelas anak-anak juga punya jarak antar satu bangku dan meja begitu. Mas lihat seperti apa, sudah sangat prokes atau belum Mas? Masih banyak yang dikoreksi ya, masih banyak yang dikoreksi. Misalnya saya lihat ada bangku-bangku yang jaraknya kurang dari 1,5 meter. Harusnya kalau menurut prokes itu kan 1,5 meter jaraknya. Nah, ada yang jaraknya dari kiri ke kanan itu 1,5 meter, tapi dari depan ke belakang itu masih 1 meter dan seterusnya, terlalu dekat. Kemudian anak-anak juga bermain itu mereka masih campur, berjabat tangan dan seterusnya. Dan ini adalah tantangan kita, bagaimana kita terus mengedukasi kepada jajaran guru, tenaga kependidikan dan juga anak-anak yang setiap hari di sekolah. Kemudian karena Juli ini rencana sudah dibuka dan di Kabupaten Bogor sudah dimulai hari ini, saya pikir harus dipastikan bahwa seluruh guru dan juga tenaga kependidikan yang lain itu harus sudah divaksin. Karena ini untuk meminimalisir resiko-resiko yang ada. Dan saya yakin di sini tadi saya juga ngobrol dengan beberapa tenaga kependidikan, ada beberapa yang belum divaksin gitu ya. Dan ini harusnya sudah divaksin semua gitu. Mas, terakhir Mas, kalau begitu apa sih saran-saran dari Mas sendiri untuk sekolah-sekolah dan juga pemerintah untuk sekolah yang sudah menjalankan simulasi pembelajaran tatap muka ini bisa lebih efektif ke depannya, dan mungkin ke depan bisa lebih dari 170 sekolah yang menjalani simulasi? Mas? Jadi yang pertama, penyiapannya itu harus benar-benar diverifikasi betul. Jadi jangan memaksakan sekolah-sekolah yang tidak siap gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dipastikan betul sebelum siswa itu masuk. Kemudian yang kedua, setelah siswa udah masuk, proses monitoring dan evaluasi juga harus terus dilakukan. Jadi jangan hanya sebelum anak-anak masuk, sebelum sekolah dibuka itu dipastikan dia layak atau tidak, tetapi ketika sekolah itu dibuka, pengawas sekolah harus hadir di situ, organisasi masyarakat juga bisa memantau di situ, dan juga komite sekolah juga bisa memantau di situ bagaimana proses pelaksanaannya, apakah prokes yang sudah digariskan itu sudah dijalankan di lapangan. Kemudian yang ketiga, ini sangat prinsipil karena sebelum ada corona kita tahu bahwa situasi kondisi sanitasi di sekolah itu sangat buruk sekali ya. Dari pemantauan JPPI itu 1 dari 3 sekolah itu sanitasinya, toiletnya nggak layak. Jadi kalau misalnya toiletnya nggak layak itu kan sarang penyakit di situ. Sebelumnya ada DBD, ada diare dan seterusnya. Dan hari ini kita punya tantangan besar soal COVID ini gitu. Bagaimana menciptakan sanitasi yang layak itu. Artinya selain prokes, kebersihan juga harus dijaga begitu ya? Iya, benar sekali. Apalagi mengingat anak-anak, terutama SD, kadang tidak terkontrol begitu cara bermain di lingkungan sekolah begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Ubed atas informasinya kepada pemirsa TV One di Kabar Siang. Nah pemirsa, kita sudah dengar tadi bahwa penjelasan mengenai simulasi pembelajaran tatap muka ini memang sudah bisa dilakukan asalkan prokesnya jelas, ketat, terus dimonitoring begitu. Terlebih lagi kita tahu bahwa di Kabupaten Bogor sendiri ada sekitar 9.800 tenaga pendidik dan 75% dari mereka sudah dilakukan vaksin. Kita berharap ke depan tentunya akan lebih dari 170 sekolah di Kabupaten Bogor dan juga terutama khususnya di Pulau Jawa ini sudah bisa menjalankan sekolah ataupun pembelajaran tatap muka. Sampai di sini dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena rekan-rekan kami di studio akan terus menginformasikan sejumlah berita dan informasi yang bermanfaat tentunya kepada Anda di rumah.